Oke, untuk pengembangan mengajar yang kita akan kerjakan hari ini, karena Bapak Ibu sudah melaksanakan atau memiliki 3 produk dari RPP yang kemarin, untuk materi hari ini atau pembelajaran hari ini, yaitu pengembangan mengajar. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu, bahan ajar itu apa sih? Jadi bahan ajar itu merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi ini bahan ajar ini merupakan informasi atau alat dan teks yang diperlukan guru. Jadi bahan ajar untuk sekarang yang akan Bapak Ibu kerjakan, akan Ibu susun, yaitu bahan ajar bahan ajar daring. Karena Bapak Ibu sekarang karena pandemi ini memang kita diarahkan untuk menggunakan via daring. Kemudian untuk bahan ajar itu sendiri, kenapa guru itu perlu mengembangkan bahan ajar? Itu karena ada 3 tuntutan di sini, yaitu tuntutan kurikulum, di mana kurikulum sering yang berganti-ganti sesuai zaman. Apalagi sekarang di zaman modern ini, sebelum ada pandemi, kita memang sudah diarahkan ke multimedia atau ke via sekarang sudah banyak yang tersebar di YouTube. Jadi beberapa siswa itu ketika pulang dari sekolah sebelum ini pandemi, dia menonton YouTube untuk mengetahui materi apa yang tadi disampaikan gurunya, dia bandingkan dengan di YouTube, dan dia akan mengulangi materi-materi apa saja yang disampaikan oleh guru di sekolah tadi. Jadi memang perlu pengembangan bahan ajar. Jadi kurikulum yang sebelumnya otomatis akan dikembangkan, bahan ajar yang akan dikembangkan berdasarkan kurikulum sekarang. Kemudian karakteristik sasaran. Jadi sasarannya juga sama dengan yang saya sampaikan tadi. Mungkin sebelum ini siswa masih belum menggunakan gadget atau Android. Sekarang rata-rata mungkin 90% lah. Apalagi siswa SMA sudah menggunakan Android 100% kalau saya bisa kategorikan yang di kota-kota besar itu sudah menggunakan Android. Malah kami di kampus kemarin waktu pendaftaran maba itu menggunakan HP Android untuk melakukan tes masuk di perguruan tinggi. Jadi dan kebanyakan di perguruan tinggi negeri sudah menggunakan itu, menggunakan Android via tesnya. Kemudian yang ketiga, tuntutan pemecahan masalah belajar. Jadi memang untuk memecahkan masalah belajar itu memang diperlukan bahan ajar yang sifatnya interaktif lah, atau sifatnya bisa membantu guru dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Kemudian tujuan dari penyusunan bahan ajar itu sendiri. Jadi tujuannya itu yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang saya sampaikan tadi, bahwa mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Jadi kalau misalkan di Gresik atau di wilayah Surabaya, karena kota besar, otomatis beda kebutuhan siswanya. Mungkin menggunakan media cetak, dia lebih tertarik ketika kita beri web atau berikan video praktik pembelajaran, atau semisal bahan ajarnya itu bisa kita kirimkan linknya untuk mendownload sendiri materi bahan ajar itu sendiri. Jadi kalau apalagi di kota-kota besar sekarang itu kan atau di sekolah-sekolah kota besar itu kan sudah memiliki website tersendiri. Jadi itu yang menjadi kebutuhan siswa. Beda kalau di kampung-kampung. Di kampung halaman saya, Bu, kebetulan saya sekarang di kampung halaman, jangankan HP Android, jaringan pun susah. Kan saya ke kota, Bu. Untuk ini di kotanya saya sekarang untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Jadi memang kebutuhannya berbeda. Yang kedua, yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Jadi memang
yang bukan sebenarnya sulit diperolehnya ini, saya bisa kategorikan kalau di kota-kota, misal di kota saya ini, di kampung saya ini Bapak Ibu, ini kan penjual buku itu, toko buku itu agak sulit ditemui. Beda kalau di Surabaya, ada Loakan di Jalan Semarang itu kan bisa kita temukan buku-buku harga 20.000 itu sudah lumayan. Kalau di kampung saya ini 50.000 itu belum kita dapat satu buku. Kita sediakan 100.000 untuk beli satu buku tok. Kalau di Surabaya ya bisa dapat 5 sampai 6 buku. Ini yang dimaksud di sini. Jadi sebagai alternatif Bang Ajar untuk pengembangan Bang Ajar itu sendiri. Yang ketiga, yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi di samping tadi memudahkan membantu siswa, ini juga guru dibantu dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Kemudian manfaat bagi guru. Jadi manfaat bagi guru yang pertama itu diperolehnya bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi kalau kurikulumnya sekarang K13, berarti kebutuhan siswa itu ya memang harus menggunakan, apalagi betul tadi katakan Budian, bahwa bahan ajar yang akan kita kembangkan itu bahan ajar via daring. Jadi harus yang interaktif dengan siswanya. Kemudian yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Tadi sudah saya sampaikan, memang sulit diperoleh itu ada berapa, ya mungkin karena mahal. Yang kedua, memang sulit ditemukan buku-buku pembelajaran. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Jadi semakin banyak referensi yang digunakan, itu semakin bagus, semakin komplit. Apalagi referensi sekarang itu sangat mudah ditemui. Kita buka Google hari ini, referensi yang kemarin bisa kita menggunakan di bahan ajar kita. Kemudian menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Jadi selain memperkaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi, ini juga menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru. Jadi di samping guru selama ini dalam hal mengajar, ya menggunakan bahan ajar itu, otomatis pengalaman guru itu sangat diperlukan dalam mengembangkan bahan ajar itu sendiri, ya kan? Kemudian yang kelima, selanjutnya membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antar guru dengan siswa. Karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Jadi kita membangun komunikasi pembelajaran efektif antar guru. Jadi bahan ajar itu bermanfaat kepada guru itu karena membuat siswa lebih percaya kepada gurunya. Kenapa Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mungkin ketika anaknya pulang dari sekolah, kadang kita ajar, apalagi sekarang, ya ini banyak yang terjadi Bapak Ibu ya, bahkan ada saya tidak tahu di daerahnya di mana, dia anak tersebut meninggal dibunuh ibunya karena kesulitan diajar. Sebenarnya bukan kesulitan sebenarnya di sini. Memang ada beberapa hal yang perlu kita garis bawah di sini. Karena komunikasinya seorang guru mungkin sangat dipercaya oleh siswa, akhirnya orang tua di rumah tidak dipercaya sama anaknya sendiri, ya kan? Contoh kecil, kalau kita biasanya orang tua siswa itu dia menggunakan kalau di matematika dia menggunakan rumus yang umum, tapi biasanya siswa guru di sekolah kan menggunakan cara-cara cepat, atau kita bisa menggunakan number sense tuh yang soal-soal olimpiade itu kan. Kadang siswa ketika pulang ke rumahnya diajar oleh orang tuanya, dia tidak percaya, dia tidak yakin jawaban ibunya benar. Karena mungkin ini faktor bahan ajar yang disusun oleh gurunya itu membangun komunikasi pembelajaran efektif antar guru dan siswa. Sehingga siswa yang diajar merasa lebih percaya kepada gurunya. Ini mungkin yang menjadi kendala juga sebenarnya bagi guru. Ketika dia dipercaya oleh siswanya, akhirnya orang tuanya menjadi korban di rumah karena memang kebanyakan mungkin
Kalau ibu guru matematika misalkan punya anak sekolah di SD, kemudian anaknya diajar, tapi beda cara mengajarnya dengan di sekolah, saya yakin anaknya lebih percaya gurunya di sekolah. Itu yang pernah saya dapatkan. Mudah-mudahan di forum ini nggak ada yang seperti itu. Kemudian terakhir menambah angka kredit ataupun dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Jadi selain menjadi bahan ajar untuk siswa, ini juga menjadi poin atau angka kredit kepada Bapak Ibu ketika pengusulan jabatan fungsional. Ya. Di samping itu selain buku kan bisa juga kita buat artikel untuk diterbitkan di jurnal. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu, ini nomor saya kan Bapak Ibu mungkin sudah bisa di-save nanti. Bapak Ibu punya tulisan atau penelitian, artikel yang ingin diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber-ISSN, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Mungkin saya akan sedikit membantu. Ini saya nggak pernah, maaf Bapak Ibu ya, ketika saya dibantu untuk menerbitkan sebuah artikel, saya tidak menerima bayaran. Ini saya membantu kepada teman-teman, Bapak Ibu, saya tidak perlu dibayar kalau hanya menerbitkan sebuah artikel. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah angka kredit, kemudian Bapak Ibu punya tulisan, artikel mau diterbitkan jurnal, Bapak Ibu bisa hubungi saya melalui via WA. Nanti kita sama-sama diskusi, kita buka forum diskusi, kita akan buat artikel itu. Oke? Kemudian manfaat bagi siswa. Ini ada 3 manfaat bagi siswa. Jadi yang pertama itu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Otomatis ketika bahan ajar yang kita susun itu menarik, siswa juga pasti senang dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Jadi guru juga kan tidak semata-mata harus standby di kelas. Bisa saja ada kegiatan guru di sekolah, di luar dari sekolah. Misal ada rapat, tiba-tiba ada rapat dari pas sekolah, daripada siswanya ribut atau keluar main, mending kan ketika bang ajar yang kita susun menarik atau memang membantu siswanya, ya pasti siswa sendiri belajar mandiri di kelas. Itulah tujuannya, manfaat dari bahan ajar itu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Oke. Sekarang prinsip pengembangan bahan ajar. Jadi yang pertama itu mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Jadi bahan ajar itu, apa yang kita pelajari kita merasakan sulit, itu akan menjadi mudah ketika bahan ajar yang kita gunakan baik. Kemudian dari yang konkret untuk memahami yang abstrak, ya kan? Jadi kalau di matematika itu biasanya abstrak, ketika kita menggunakan bahan ajar yang bagus, yang efektif, pasti menjadi konkret nantinya. Kemudian pengulangan akan memperkuat pemahaman. Di matematika itu kan ketika kita selalu mengulangi proses pengerjaan, itu akan memperkuat pemahaman kita. Ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Jadi umpan balik positif yang dimaksud di sini, jika kita saling berinteraksi dengan pemahaman siswa itu. Kemudian 4, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kemudian mencapai tujuan ibarat naik tangga. Jadi mencapai tujuan itu ibarat naik tangga. Jadi step by step. Akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Yang terakhir, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Kemudian jenis bahan ajar, yang tadi yang ditanya kemudian. Yang pertama bahan cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, bahan ajar multimedia interaktif. Jadi untuk bahan cetak ini ya seperti handout, buku, modul, LKS dan seterusnya. Dan lain-lain. Kemudian bahan ajar dengar audio, ya kita seperti rekaman,
boleh. Kalau di bahasa Inggris ini yang sering kita pakai juga. Kalau di matematika ya sulit kalau bahan ajar dengar. Kalau yang ketiga bahan ajar pandang dengar audiovisual ya seperti film itu. Kemudian keempat bahan ajar multimedia interaktif. Jadi seperti komputer assist instruction di multimedia ya ini juga masuk di web berbasis web ini bahan ajarnya. Jadi semoga di mahasiswa di kelas B ini ada yang bisa membuat bahan ajar berbasis web nantinya. Kemudian penyusunan bahan ajar ini ada 4 komponen di sini. Yang pertama itu analisis kebutuhan bahan ajar, kemudian analisis SKKD indikator, yang ketiga analisis sumber belajar, dan yang keempat pemilihan dan penentuan bahan ajar. Kemudian alur analisis penyusunan bahan ajar. Yang pertama itu standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, indikator, kemudian masuk ke materi pembelajaran, kemudian masuk di kegiatan pembelajaran dan menghasilkan bahan ajar yang akan kita gunakan nantinya. Untuk penyusunan peta bahan ajar itu ya ini contohnya, misalkan SK-nya standar kompetensinya memahami hakikat matematika sebagai ilmu. Kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi ruang lingkup itu di ruang lingkup matematika itu. Ya, ini contohnya materi pembelajaran matematika sebagai ilmu dan ini bisa kita nantinya masuk di materi Bapak Ibu sendiri ya. Ini hanya contoh. Ini struktur bahan ajar cetak. Judul, kemudian petunjuk belajar, kompetensi dasar, informasi pendukung, latihan. Jadi kalau di matematika Bapak Ibu, ini kalau di bahan ajar cetak, usahakan setiap sub itu ada latihan di situ. Ada soal yang ingin dikerjakan. Karena di prinsip tadi, di prinsip bahan ajar itu pengulangan. Sehingga pemahaman yang dimiliki oleh siswa itu kuat ketika selalu mengulangi proses pembelajaran itu sendiri. Ini penyusunan bahan ajar cetak. Tuh ya, pertama susunan tampilannya harus berurut, harus kelihatan cantik lah. Kemudian bahasanya yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga menguji pemahaman stimulan. Kemudian yang keempat stimulan. Kemudian yang kelima kemudahan dibaca. Jadi ini juga kemudahan dibaca itu yang dimaksud di sini fontnya harus jelas. Kemudian yang keenam materi instruksional. Kemudian evaluasi dan revisi. Komponen kelayakan isi di sini mencakup kesesuaian dengan SKKD, kemudian perkembangan anak, kebutuhan bahan ajar, kemudian kebenaran substansi materi pembelajaran, kelima manfaat untuk penambah wawasan, dan yang terakhir kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Ini ada 4 komponen kebahasan yang mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, dan pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, ya, jelas dan singkat. Adapun komponen penyajian itu mencakup 5 komponen. Pertama itu kejelasan tujuan atau kejelasan indikator yang ingin dicapai. Kemudian kedua urutan sajian, jadi urutannya harus berurut dalam menyajikan bahan ajar. Kemudian ketiga pemberian motivasi atau daya tarik kepada bahan ajar itu sendiri. Keempat interaksi, dan kelima kelengkapan informasi. Kemudian komponen kegrafikan. Yang pertama penggunaan font atau jenis dan ukuran, jadi fontnya itu harus jelas. Yang biasa kita gunakan itu kan Times New Roman, Arial, Calibri, dan lain-lain. Kemudian ukurannya ya standar itu 12, subbabnya 14. Kemudian layout atau tata letaknya, dan ilustrasi, dan ketiga ilustrasi, gambar dan foto itu harus jelas. Dan yang keempat desain tampilan. Oke. Ya untuk pengembangan ajarnya mungkin kita bisa diskusi dulu Bapak Ibu.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa Bapak Ibu mungkin bisa ada pertanyaan atau saran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Riris Ya, Desmiati. Dari ya. mana Bapak Bu Riris? Salam kenal Pak, saya dari Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta, dari SMA Pembangunan 1 Wonosari. Oh, Jawa Tengah. Ya, Iya, betul Jogja ya ya. Bapak, ya Bu. Pak, saya mau izin bertanya untuk bahan ajar ini, apakah satu materi dibuat bahan ajarnya saja, atau hanya bahan ajar Ya. yang akan kita gunakan untuk PPL nanti? Kalau dilihat dari diskusi kemarin, Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu yang disusun bahan ajarnya itu dari RPP yang Bapak Ibu buat. Kan sudah ada RPP yang Bapak Ibu buat kemarin itu. Iya. Iya, ada RPP-nya. Tapi Iya, hanya itu untuk lebih 3 kali pertemuan, tidak satu materi. Baiknya bagaimana nih, Pak? kalau menurut saya Bu, ketika Ibu ingin mengembangkan bahan ajar itu sampai satu pertemuan, sampai Ibu pengennya berapa pertemuan? Kalau PPL berapa pertemuan Bu? Kalau untuk RPP kami diminta membuat 3 kali pertemuan, namun Ya, yang 3 kali. digunakan untuk PPL itu hanya 1, Pak. Untuk bahan ajar Bu dibuat 3, kan 3 pertemuan itu enggak. Nah, ini Bu. Jadi nanti akan dipilih jadi Bapak Ibu akan memilih salah satu bahan ajar yang akan digunakan pada saat PPL. Jadi RPP-nya kan sudah ada 3. Jadi lanjutannya untuk pengembangan bahan ajarnya itu luarannya 3 juga bahan ajar. Namun nanti di PPL-nya kan sisa 1. Ambil yang terbaik Bu untuk digunakan di PPL nantinya. Bagaimana Bu Riris? Berarti Bisa kami ditangkap? buat untuk sesuai RPP yang kami buat saja nih, Pak. Iya Bu, betul. Ya, terus untuk bahan ajar tersebut kan masih dalam 1 KD. Apakah bisa bahan ajarnya dibuat menjadi 1 saja, jadi tidak dipisah-pisah per bahan ajar sesuai RPP-nya? Baiknya sebenarnya dipisah Bu. Kalau mau dilihat, tapi kalau untuk di PPL nantinya itu kan disatukan aja Bu, nggak usah dipisah. Bu KD-nya Apa tidak terdengar? cek. Halo. Ya. Cek. Ibu Ya, Riris ya. dengar suara Ya, saya? iya Pak, sudah. Di RPP-nya yang Bapak Ibu buat kemarin itu apakah KD-nya dipisah atau disatuin? KD-nya kami memilih 1 KD untuk 3 pertemuan, Pak. Oh, kalau gitu Bu, bahan ajarnya 1 KD juga Bu untuk 3 pertemuan itu. Oh iya, ya. Iya, Jadi Pak. yang dibuat bahan ajarnya itu Bu 3 pertemuan, tapi KD-nya cuma 1 kan? Iya. Nah, ya Bu, gitu aja Bu. Oh iya. Enggak usah Iya. repot-repot Bu. Iya, Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita lihat-lihat dulu sedikit. Nanti untuk bahan ajar via daring. Ini ada sedikit yang saya buat PowerPoint-nya kemarin. Nanti bisa kita lihat mungkin. Kelihatan PowerPoint-nya? Belum? Belum, Pak. Ya. Sudah ada Pak, Bu? Sudah, Ya, sudah. ini
Sudah Pak, sudah Ini, muncul. ini sedikit saya tampilkan aja Bapak Ibu ya. Karena kita kan ini via daring, jadi memang harus dilihat dulu bentuk pembelajaran daring itu sendiri. Jadi ini gambar dari ini kita lihat. Jadi ini dulu siswa yang dulu itu dia memang yang dibawakan makanan dari seorang induk. Ini yang bisa kita tangkap di sini. Beda dengan sekarang. Dia ketika dibawakan sebuah makanan, dia mengharapkan sebuah pizza. Ya toh? Jadi makanya saya katakan, ada tadi sempat saya singgung bahwa ketika siswa itu lebih percaya kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Jadi ketika dia balik ke rumah, ya kan, siswa itu menginginkan sebuah penjelasan yang sangat konkret. Padahal kemampuan orang tuanya tidak sebagus kemampuan gurunya di sekolah. Akhirnya kan terjadi seperti ini. Ini bisa kita lihat gambar di murid sekarang itu. Tuh, penjelasannya mungkin seperti itu. Kemudian guru dulu, ini bisa kita lihat. Kalau dulu yang tadi guru dulu kan menggunakan bahan ajar cetak. Dia sudah sampai penuh semua, tangannya dia bawa tas, dia bawa buku, bawa mister dan segalanya kan. Satu pakai HP atau Android, dibawa ke sekolah, selesai. Sudah bisa mengajar. Ya kan? Nah, media dulu, ya ini media dulu. Seperti inilah media dulu yang sekarang sudah ada tablet, sudah ada, ya. Nah, dan yang dulu satu yang bicara, ribuan yang mendengarkan, kan tidak efektif. Nah, sekarang ya 5 pendengar, satu yang menjelaskan, dan diskusinya pasti rapi. Dan sekarang malah bisa kita diskusi lewat online. Ya ini seperti ini pakai Google Meet. Jadi ada istilah e-learning overview dan e-learning design. Jadi e-learning ini ada kejadian aneh di suatu perguruan tinggi, saya tidak usah sebut namanya. Ada mata kuliah di sebuah prodi, itu dia ada satu mata kuliahnya pembelajaran daring, dan yang satunya e-learning. Nah, dibuatlah RPS-nya. Kalau di dosen itu RPS Bu ya, bukan RPP, RPS, rencana pembelajaran semester. Akhirnya bingung yang e-learning ini, karena pembelajaran daring kan jelas, ya kan? Jadi ngomong si pembuat RPS yang pembelajaran daring ini, karena daring dengan e-learning kan bahasanya aja yang beda, tapi artinya kan sama pembelajarannya, ini e-learning. Dia ngomong, kamu translate aja ini saya punya RPS ke bahasa Inggris, soalnya e-learning ini kan bahasa Inggrisnya dari pembelajaran daring itu. Jadi pembelajaran daring dengan e-learning itu sama sebenarnya, bahasanya aja yang beda. E-learning pakai bahasa Inggris, pembelajaran daring bahasa Indonesia dalam jaringan. Jadi e-learning itu diartikan sebagai seluruh pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik. Jadi untuk membantu interaksi dan penyampaian materi selama proses pembelajaran. Jadi seperti ini sekarang, kita menggunakan e-learning. Ya, Bapak Ibu. Jadi pengembangan pengajarnya e-learning itu ada platform e-learning itu sendiri. Nah, muncullah ini, ada Edmodo, ada Gmail, ada feedback. Ya mungkin yang paling familiar Ibu Bapak Ibu di sini adalah Facebook. Paling familiar sekarang Facebook. Dan paling mudah di hacker adalah Facebook. Mungkin Bapak Ibu pernah ada kejadian yang Facebooknya dihacker oleh seorang, sehingga koleganya atau keluarganya mengirimkan pulsa, mengirimkan sebuah uang kepada si hacker itu,
Itu yang menjadi kendala sebenarnya pada saat masa-masa via daring ini. Jadi inilah platform-platform yang bisa kita lihat. Ternyata sejarah e-learning itu sudah ada sekitar tahun 60-an. Masuklah 97 LMS. Kemudian di tahun 99 LMS berbasis web dan menghasilkan multimedia. Nah, tren e-learning di sini kan ada istilahnya MOOC, itu Massive Open Online Course. Ada juga micro learning dan ada cyber university. Cyber university ini memang mahasiswa-mahasiswa yang tingkat-tingkat akhir ini tujuannya memang ke sini cari referensi. Nah, ini tingkatannya ini 2016 e-learning prediction hype curve. Ternyata di tahun 2016 sudah diprediksikan. Nah, kita sudah berada di blended learning sekarang ini. Mobile learning masuk di blended learning. Pemerintah juga sudah memberikan kebijakan e-learning pada tahun di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di bagian ke-7 mengatakan pendidikan jarak jauh pasal 31 ayat 1. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti PJJ, ini termasuk dari e-learning itu. Termasuk dari kebijakan dari pendidikan tinggi. Kemudian direvisi ke Permendikbud nomor 109 tahun 2017 tentang penyelenggaraan PJJ. Jadi yang pertama merumuskan kebijakan PJJ itu adalah ITB, ya. Kemudian ada jenis e-learning di sini. Jadi jenis-jenis e-learning itu ada supplemental e-learning, seluruh pertemuan berupa F2F, sedangkan face-to-face itu e-learning itu digunakan sebagai pelengkap untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi misalkan 14 kali pertemuan klasikal, kegiatan learning ini itu ada forum diskusinya, kemudian download bahan ajar yang sama dengan kita alami sekarang, kita laksanakan sekarang. Ada forum diskusi, download bahan ajar, ada kuis online, ada tugas online-nya juga. Jadi ini supplemental learning ini memang cocok digunakan mahasiswa yang belum familiar dengan program e-learning. Kemudian ada blended learning ini, ya ini tidak seluruh pertemuan itu berupa face to face. Jadi kayak sekarang kita ini pengantar saja kita face to face. Untuk pertemuan selanjutnya ya sebentar mungkin Bapak Ibu mengerjakan sendiri, ya. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup. Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatannya, mengisi di Bapak Ibu bisa masuk ke LMS-nya untuk mengisi koneksi untuk refleksi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di koneksi, atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bu Anggita, dari mana Bu Anggita? Dari Sleman Bapak, Jogja. Oh ya, silakan Bu. Izin bertanya. Ya silakan Bu. Mungkin saya tadi terlewat nggih. Ini mau menanyakan, adakah atau mungkin Bapak bisa menyarankan sumber yang bisa kami rujuk untuk membuat bahan ajar ini terkait beda antara bahan ajar yang satu dengan yang lainnya, mungkin juga terkait grafiknya, font yang baik itu yang kayak apa, layoutnya kayak apa, dan sebagainya. Ngeten Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu, jadi Bu Anggita, jadi bahan ajar yang baik itu sebenarnya itu yang tadi sudah ada penjelasannya, yang menarik dibaca, mudah dipahami. Jadi kalau masalah layoutnya, fontnya itu, ya itu tadi yang familiar kan, ya Times New Roman, Calibri. Kemudian yang Ibu tanyakan
adakah contoh dari bahan ajar itu sendiri yang sebenarnya kalau boleh jujur, bahan ajar yang saya gunakan untuk via daring ini masih sebatas PowerPoint untuk bahan ajarnya. Untuk sebenarnya ada sedikit contoh sedikit yang saya bisa perlihatkan yang pernah saya buat untuk kepada mahasiswa. Saya tak cari dulu Bapak Ibu. Ini kemarin sempat saya buat-buat. Mudah-mudahan bisa. Jadi sebenarnya kalau Ibu bisa searching lewat Google boleh. Ini saya masih menggunakan ini contoh-contoh bahan ajar Bu ya. Oh ternyata masih banyak yang belum masuk. Contoh kita masuk ke latihan Pitagoras saja. Ini ini sekarang kan agak mudah ditemukan media-media pembelajaran yang menarik. Jadi Bu Anggita bisa searching di Google bahan ajar yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring ini. Tapi saya usahakan ini, oh ini ada. Oh, bukan. Sekarang kan ketika kita membuat PowerPoint itu sudah banyak yang bisa kita tambah-tambahkan animasinya. Oh ini. Nih saya coba perlihatkan Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum? Kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oh ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini biasanya kan kalau di pembelajaran luring ini bisa langsung dipraktekkan ke siswanya. Tapi untuk di daring ini baiknya menggunakan ini dulu. Saya dulu. Nih. Penjumlahan bilangan bulat misalkan di angka 0. Jadi kita letakkan, bisa dilihat ya. Ketika A tambah B model menghadap ke kanan. Jadi kalau penjumlahan ini mungkin pernah Bapak Ibu lihat di Google, ini ada di Google kayaknya ini materi. Soalnya saya dulu ambil di Google juga ini. Jadi ketika penjumlahan berarti model menghadap ke kanan. Ketika dia maju itu artinya positif. Ya ini dia kan maju nih. Lihat, sorry. Nah, lihat nggak bergerak Bu? Ininya, modelnya. Iya Pak. Iya.
Jadi kalau ketika dia negatif berarti dia mundur. Ya kan? Nah, kita ambil contoh misalkan ini termasuk bahan hajar ya berisi media pembelajaran. Contoh ini 2 tambah 5 berarti 2 kali melangkah. Kemudian langkah kedua dia maju 5 satuan. 2, 3, 4, 5. Akhirnya berada di angka 7. Oke, mungkin seperti itu buat kita ya. Kalau masalah fontnya dan segalanya itu sebenarnya bergantung ibu. Ya itu tadi prinsipnya di media di bahan ajar itu. Yang mudah dibaca, mudah dipahami, kemudian jelas fontnya itu. Ya kalau saya sarannya ya 12 fontnya. Kemudian layoutnya 4433. Itu lebih ya sama dengan ketika Anda buat skripsi kemarin, masih S1 kemarin Bu, atau tesis yang sudah lanjut S2. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke LMS masing-masing untuk melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu? Karena di pukul berapa lagi ya kita akan meeting itu? Jadi saya tunggu bahan ajarnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sesi 3, oh ya, oke, mungkin cukup dari saya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ibu, Bapak Ibu, kita lanjut ke LMS masing-masing untuk mengisi atau untuk mendiskusikan di koneksi atau di refleksi pembelajaran, sehingga ini kotak yang di sebelah kanan tercentang. Oke Bapak Ibu. Pak, izin bertanya dulu Pak. Oh ya, kemudian Putri. Iya ya, Pak. Ya Bu. Ini untuk pembuatan bahan ajar ini kan 2 hari ya Pak ya, berarti mengumpulkannya besok Pak? Iya Bu, insya Allah besok. Oh ya, baik Pak. Ya, saya nggak paksakan Bu untuk hari ini, besok aja, soalnya 2 hari. Iya Pak. Bu Anggita, ada yang mau disampaikan? Sudah Bapak, mungkin nanti menyusul lewat WA kalau masih ada yang bingung. Oh, iya Bu, boleh. Boleh WA pribadi, boleh WA di grup, terserah Bapak Ibu. Yang mana baiknya. Ya, Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan masukannya, atas pertanyaannya. Kita akan ketemu di LMS dan mungkin akan kita ketemu di web meeting pukul berapa Bapak Ibu ada waktunya? Mungkin besok aja kita web meetingnya lagi besok pagi, ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak. Terima kasih. Dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul harap. Mohon maaf Bu, sebelum saya tutup, bisa tidak saya diaktifkan semua videonya sehingga saya bisa lihat mukanya satu-satu. Awas siap ya guys, jangan lihat. Kita foto bersama katanya. Kata ini Bu Anggita nggak usah foto gitu Bu. Oh Bapak. Ini banyak guru-guru senior kayak sini. Ini foto bersama Bapak Ibu ya. Senyum semua bolehkah? Ya senyum Bapak Ibu. Saya ini dulu Bapak Ibu, supaya muncul semua dulu. Bu Herjumiani Samad dari mana Ibu? Bu Herjumiani Samad? Dari Kalimantan Timur, Pak, Berau. Oh, Berau. Dari SMP mana Bu? SMP atau SMA? SMP 4 Talisayan, Pak. Oh, soalnya ada teman Bu ngajar di Berau juga sih, tapi saya nggak tahu sekolahnya di mana. Dari UNM. Oh, dari UNM. Ibu dari UNM. Oh. Ya. Bu Anggita tadi dari mana tadi Bu? Dari Jogja ya? Iya Bapak. Kalau Bu Tias Ayun dari mana?
Bu Tias Saya Ayun. juga dari Jogja, Pak. Saya juga dari Oh. Jogja. Jadi nanti kalau saya ke Jogja sudah ada yang bisa pandu saya jalan ke Malioboro, Bu ya. Siap, Siap, dekat Bapak. dengan Malioboro, Pak. Bu Nita Rosana. Ya Pak, saya dari Aceh Pak. Dari mana, Bu? Aceh, Enggak kedengaran, dari Bu. Aceh. Dari Aceh Pak. Aceh, Oh. Bapak. Aceh. Aceh. Ya, ya. Di mana? Di mana di Aceh, Bu? Di Biren. Muhammad dari S1-nya dari mana, Bu? Muhammad di Aceh. Ya, di Aceh. Universitas Di mana, Bu? Biren, Aceh. Oh, kirain. Oke. Kalau Bu Pasar Muslimin Hadi, dari mana Pasar? Dari Kolaka Timur Sultra, Pak. Oh, Kolaka. Ya, sama-sama Sulawesi berarti kita, Iya. Pak ya. Iya. Kemudian Pak di selatan, Asia DJ Tenggara. saja ini siapa nama lengkapnya DJ saja ini? Saya Jaka, Pak. Oh, Pak DJ. Oh, Bapak. Kira tadi Ibu. Ah. Oh, maaf, Pak. Saya lihat kudanya, Pak, tadi. Kayaknya nggak jelas. Dari mana, Pak? Saya Jaka, Pak, dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Iya, Pak. Kalau Pak Eko Purwanto? Pak Eko Purwanto? Iya Pak, saya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Salam, Pak. Kayaknya Bapak ini kalau saya Bapak mengajar tahun berapa, Pak? Mulai ngajar di SMP atau SMA, Pak? Baru tahun di SMK. Saya mulai ngajar di akhir 2009. Oh, iya, iya. Saya aslinya matematika masalahnya. Saya lama Oh, dari di mana industri, asalnya? pulang Guru kuliah apa? jadi ngajar. Saya aslinya Oh, teknik. nah. Berarti Kemudian Bapak punya jadi pengalaman yang guru cukup setelah ya. lama. Iya. Ah. Terima kasih, Pak. Salam kenal, Pak, dari Makassar. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal juga. Ibu Ivon Mare. Bu Ivon. Pak Joko Suprianto. Iya Pak. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Ya, kedengaran, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Jogja, Pak. Oh, sudah ada Bu Ivon. Bu Ivon dari mana, Bu Ivon? Yap, Pak, dari Toraja, Pak. Sama-sama Wah. Sulsel. Ngajar di mana, Bu, di Toraja? SMP apa SMA? SMP 2 Balus. SMP, Pak. SMP 2 Balusu. Oh. Oh ya, saya punya kenalan kayaknya di situ di SMP 2 Balus itu. Yang pernah PLPG di Muhammadiyah Makassar berarti kenal saya, Bu. Kalau ada guru-guru senior yang sudah melaksanakan PLPG sertifikasi guru, mungkin saya dulu pendampingnya sebagai tenaga pengajar juga dulu di. Salam kenal sama ibu-ibu di sana, Bu, yang pernah ikut di Makassar, Unismu Muhammadiyah Makassar. PLPG-nya. Ya, ya, Pak. Iya, Pak. Ibu Kartika Budi. Iya, Pak. Dari mana, Bu? Dari Jogja juga kabupatennya Gunung Kidul. Oh. Kabupaten apa, Bu? Gunung Kidul, Bapak, yang Oh, Gunung Kidul. pantainya terkenal. Wah, saya sering sana soalnya, Bu. Sudah 3 kali saya ke sana, Bu. Ke Jogja, Pak. Gunung Iya, Kidul. saya ke Kidulnya udah 3 kali ya, ketiga kalinya. Ya, 3 kali kemarin di. Saya dari S2, Bu, di Surabaya 2012. Saya sudah ke Jogja. Sampai S3 udah ke Jogja, sampai saya ini kuliah terus, Bu, soalnya. Kayaknya kelihatan tua, Bu, muka saya karena kuliah. Pak Laumar. Ini dari Kendari nih, Pak Laumar ini. Mudah-mudahan saya tidak salah atau dari bau-bau. Mudah-mudahan tidak salah saya, Pak. Pak Laumar dari mana, Pak? Pak Laumar. Oh, enggak ada dia. Maulid Ulit. Pak Maulid Ulit. Dari mana, Pak? Ya Pak, saya dari Buton Tengah, Pak, Sulawesi Tenggara. Wah. Orang Buton ini. Ya. Salam kenal, Pak.
Iya Pak. Iya. Ini Nanang Suherman. Dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung, Pak Nanang. Ya. Salam kenal Pak Nanang. Ya, salam kenal, Bu Nisa Pak. Amna. Bu Nisa, Iya Pak. Dari Jogja saya Pak. dari mana Bu? Jogja Wah, Pak. kebanyakan dari Jogja kayaknya ini di grup Iya. ini. Bu Nita Rosana. Oh, sudah tadi ya Bu Nita ini. Udah. Oh iya ya, sorry Sudah, Bu, soalnya. Pak Pendi. Selamat pagi, Pak. Dari mana Pak? Saya dari Bali, Pak. Wih, bagus, sudah ada channel di Bali ini kalau gini. Nah, mantap mantap. Saya pernah ke Bali Pak, gara-gara pesawat saya ke Surabaya kehabisan bahan bakar. Akhirnya kita transit di Bali. Oh iya. Bukan tujuannya ke Bali, tapi ke Sandung ke Bali Pak. Ya, salam kenal Pak Pendi. Salam kenal, Pak. Main-main ke sini, Pak. Insya Allah Pak. Bu Purwanti Eta. Ini sampai hari apa ya? Saya masih ngajar bahan ajar, kemudian video praktik pembelajaran, kemudian apa lagi satu? Media pembelajaran kalau nggak salah. Ya Pak, posisi saya di Dari mana? Malino, Kalimantan Utara Pak. Posisi saya Oh, di Kalimantan Malino Utara. Pak, Kalimantan Utara, iya. Saya bukan orang Dayak Pak, orang Jawa. Oh ya, salam salam Bu. Oh makanya Ya, Bu, Pak. dari medoknya. Bisa dinyalakan videonya Bu? Sudah Pak. Oh ya Bu, oke 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 Bu ya. Pak Rahmat Agung. Pak Rahmat. Ya Pak Laumar ini kayaknya sudah masuk ini. Pak Ramli. Ya Pak. Dari mana Pak? Pak Ramli. Dari Riau Pak. Oh ya Pak. Salam kenal Pak dari Makassar Pak. Ya salam kenal Pak. Ibu Rika Holiso Rahayu. Ya Pak. Saya dari Bandung. Oh dari Bandung juga. Ibu. Ibu Riris Rismiati. Bu Riris. Bu Safriati. Bu Riris, Bu Safriati. Mohon maaf Pak, Bu Riris tadi izin nyambi Oh. ada tamu dari Betul, yayasan. ada dari dinas. Sorry, Bu. Betul. Bu Riris Safriati. dari Wonosari juga. Oh iya ya. Ya Pak. Bu dari mana Bu Safriati? Ya, Pak. Ya, saya dari Aceh Pak. Oh, sama tadi Ibu ini ya. Sama Semu Kulita. Ya. Kemudian Ibu Sri Nurwahyuni. Saya dari Bandung, Pak. Oh ya Bu. Ini dikepung kita yang dari Bandung dengan Jogja ini. Safrudin Icap. Kemudian Ibu Tri Wahyu Ewe. Ya Pak. Saya Dari mana, Bu? Kalimantan Selatan. Di mana Bu? Kalimantan Selatan. Oh Kalimantan Selatan. Nggak kelihatan mukanya Bu, soalnya pakai masker soalnya di sini. Kenapa Pak? Suaranya hilang. Oh iya Nggak ya. kelihatan. Sudah kelihatan, Pak? Oke Bu. Oh, udah kelihatan. Ibu nggak pakai masker sekarang. Bu Safrudin Icap. Safrudin Icap udah muncul kayaknya Safrudin Icap. Dari mana Pak? Saya dari Riau Pak. Wah, salam kenal Pak dari Riau ini. Bu Tias Ayun. Iya, Pak. Iya Pak. Dari mana Bu? Tadi dari Jogja Pak, sudah tadi. Oh iya, sorry Bu. Pak Yohanes.
Semoga ini dari Tator ini. Saya dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Ya, salam kenal Pak, dari Bandung. Semuanya sudah Bapak Ibu ya? Kayaknya sudah semua deh. Sudah kayaknya, Pak. Oke? Iya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin cukup dari saya atas perkenalan hari ini. Sorry Bu, ini ada saya lupa satu. Bu Dia ini guru pamong Bapak Ibu ya? Guru pamong, mana Ibu Dia? Bu Dia? Iya, Pak. Untung di WA sama Pak, siapa yang chat ini? Pak Penny kayaknya. Bu Dia? Ya. Munculkanlah wajah Ibu supaya dilihat sama Pak Penny. Oh, Sudah muncul. iya toh. Oh. Ini Bu Dia, Pak Pendi. Oke, Bu Dia dari mana? Dari mana Bu ya? Bisa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasyawati dari SMK Negeri 1 Cerme Gresik, Jawa Timur. Ya, oke, ini Bu Dia orang Gresik ternyata. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu.